Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joran Gunawan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Jakarta. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hakikat ibadah. Di mana kita tahu bahwa setiap umat beragama pastilah beribadah. Tidak terlepas dari umat agama Islam, umat agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, pasti mereka beribadah. Di sini yang akan saya bahas tersebut, dari sini yang akan saya bahas adalah hakikat beribadah di umat Islam. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Pengertian hakikat ibadah. Sebelum masuk ke pengertian, saya memiliki suatu surat yaitu surat Al-Zariyat ayat 56 di mana di situ Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan memberikan pengertian menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah terhadap hakikat ibadah. Ibadah hakikat ibadah sendiri adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan baik, amalan batin ataupun yang nyata atau zahir. Di sini menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, kita itu dapat melakukan suatu ibadah atau hakikat ibadah itu dari perkataan atau perbuatan kita, baik yang batin ataupun yang nyata. Misalnya perkataan batin kita itu seperti kita saat sedang berzikir, kita saat sedang melantunkan sholawat, seperti itu kan sudah muncul amalan batin ya. Ketika yang nyata itu ketika kita sedang berbicara pada berbagi ilmu atau berbicara pada teman-teman kita, itu kan ketika kita berbagi ilmu kan itu juga termasuk ibadah. Itu perkataan yang termasuk ibadah. Kalau perbuatan itu sendiri sih gampang banget ya, ketika kita menolong orang di jalan, ketika kita saling membantu bersama, ketika kita melakukan aksi untuk membantu bersama. Seperti semester kemarin di mata kuliah ini juga kita melakukan aksi dengan membantu salah satu pondok pesantren gitu. Itu sudah masuk pengertian dari hakikat ibadah sendiri menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Lanjut lagi hakikat ibadah itu ada banyak. Nah, ini saya akan menjelaskan 5. Apa sih hakikat ibadah itu? Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelum masuk ke pengertian, di surat Al-Zariyat ayat 56, Allah bersabda bahwa eh, saya ciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan rendahan diri kepadanya. Nah, di yang kedua ini, jadi kita melakukan suatu hal, saat kita melakukan ibadah itu, tanamkan kepada hati kita atau diri kita, kita melakukan itu yakin dan penuh kesadaran untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya ini sudah jelas banget ya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah termasuk ibadah seperti kita sholat, bersama, mesti Rasul. Sebentar lagi juga bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan, kita wajib puasa ya teman-teman semuanya. Dan ketika kita meninggalkannya, ya itu juga sangat jelas sekali dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita hindari teman-teman larangan-larangan seperti itu. Yang keempat adalah cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya yang makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasulnya atas yang lainnya. Adapun dan lainnya mengikuti sunnah Rasul dan yang paling sering ada kita ini. Kita kadang-kadang masih banyak sekali orang lalai. Kita sudah mendahulukan Allah sebenarnya. Tapi ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan dan saat itu azan, kita masih sering sekali kita melanjutkan pekerjaan itu dan menunda sholat kita. Sebenarnya ya, itu aja sudah termasuk dalam kita harusnya itu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu teman-teman. Saatnya azan ya kalau bisa itu kita langsung ambil wudhu, tinggalkan kerjaan dunia ini kita ambil wudhu, sholat seperti itu teman-teman. Yang kelima adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini saya sedang membuat video untuk teman-temanku semuanya mengadakan suatu inilah kita ngobrol-ngobrol di video ini, teman-teman juga bisa komen,
bagi teman-teman, saya kan buat video ini untuk berbagi ilmu ya. Kalau ilmu saya sebenarnya belum seberapa, tapi saya juga berbagi ilmu di sini untuk teman-teman. Jadi kita tuh berusaha sekuat tenaga untuk jihad gitu, karena Allah juga tuh sangat suka kepada orang yang belajar itu juga termasuk dari jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman salah pikir ya, kita belajar itu juga termasuk jihad, karena kita ingin membuat diri kita lebih pintar seperti itu. Karena Allah juga cinta kepada hambanya yang pintar seperti itu. Lanjut aja kita ke hikmah ibadah. Nah, untuk teman-teman yang tanya, kalau teman-teman tanya, kan? Misal teman-teman tanya, apa sih hikmah ibadah? Apa sih keuntungan kita beribadah? Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu tanya lagi sih, karena yang pertama itu kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kita mendapat pahala dan dilindungi oleh Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mendapatkan rezeki insya Allah ya, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Yang kedua, hidup terasa lebih tenang. Ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas sekali hidup kita akan terasa lebih tenang. Yang ketiga, memiliki banyak ikatan persaudaraan. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, ketika kita melakukan aksi nyata, kita menolong, seperti itu kita sudah membuat tali persaudaraan, teman-teman. Yang keempat adalah ketakwaan meningkat. Mohon maaf di sini saya salah ketik, itu adalah ketakwaan meningkat. Ya, dari ibadah sih kita sudah jelas banget ya. Ketika kita melakukan ibadah itu, ketakwaan kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk di sini, saya mengambil dari Syed Qutb. Menurut Syed Qutb, hakikat ibadah tercermin dalam hal-hal berikut. Pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada roh Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada roh yang disembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun. Di sana tidak hal lain kecuali situasi dan pernyataan itu. Maka di alam ini hanya ada penyembah dan yang disembah. Hanya ada satu roh, dan semua makhluk merupakan hambanya. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata seraya lepaskan segala perasaan lain dan lepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menurut saya kita itu hanyalah hamba dan roh di dalam dunia ini ya. Kita itu hamba, manusia itu hamba, dan roh itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain yang diragukan, roh itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hambanya. Kita itu adalah dunia itu hanya penyembah dan disembah, seperti itu. Penyembah dan disembah. Yang disembah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, menurut saya itu adalah eh, menghadapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Ini maksudnya kita adalah gerak hati itu ya kita, jadi hati kita ini ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, ketika kita sedang apa aja itu hati kita itu tetap melakukan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya, karena ini bermanfaat sih ilmunya. Terima kasih teman-teman. Untuk yang mau menambahkan semuanya, jadi kolom komentar. Terima kasih.